Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau di sini perumpamaan adalah kehilangan 1 dirham, tapi gereja di akhir zaman sudah kehilangan semuanya. Kehilangan semua atribut yang memperlihatkan bahwa dirinya adalah orang percaya sejati, bahwa dirinya adalah gerejanya Allah yang hidup, bahwa dirinya adalah mempelai wanita Kristus. Atribut-atribut itu semuanya harus ada di dalam diri akan gerejanya. 10 dirham dikatakan di sini, salah satunya hilang. Tapi di akhir zaman Nabi sudah katakan semuanya hilang. Itulah sebabnya dijanjikan restorasi. Amin. Dan 10 dirham di sini berbicara tentang Galatia pasal 5 akan buah-buah Roh Kudus. Amin. Sukacita, panjang sabar, dan seterusnya, lemah lembut. Itulah semuanya dirham-dirham yang sudah hilang dimakan oleh belalang-belalang. Namun yang di akhir zaman semuanya dikembalikan lagi. Haleluya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita di zaman pemulihan ini, seorang pun di antara kita yang merasa tidak bertumbuh, ya, tidak mengalami peningkatan. Anda harus memiliki pewahyuan dan Anda harus minta pada Roh Kudus, sebab hanya Dialah yang bisa memberikan pewahyuan. Di masanya restorasi pemulihan sudah dinyatakan. Amin. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Amin. Ini masanya apa yang hilang itu sudah ditemukan, sudah kembali lagi di dalam gerejanya. Puji nama Tuhan. Sehingga Anda menjadi kebal terhadap segala virus-virus dunia ini yang datang dari setan itu sendiri. Puji nama Tuhan, Anda menjadi kebal, Anda menjadi imun. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Dan seseorang tidak bisa bertobat sepenuhnya sebelum Roh Kudus datang ke dalam dirinya. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Amin. Sama halnya dengan apa yang berlangsung di Yerusalem di atas rumah di loteng itu. Sebelum Roh Kudus memenuhi mereka, belum ada pertobatan. Amin. Pertobatanmu yang sejati adalah semenjak Roh Kudus di dalam dirimu. Itulah kelahiran barumu. Dan kelahiran baru menghasilkan akan iman. Dan Roh Kudus diberikan adalah untuk, masih ingat? Roh Kudus diberikan kepada seseorang karena Tuhan menerima imanmu. Kelahiran baru menghasilkan iman. Karena Roh Kudus datang untuk menerima imanmu. Dan Anda harus bertumbuh terus, bertumbuh sampai Anda mencapai iman yang sempurna. Sampai Anda menyatu penuh dengan Sang Kristus yang adalah kepala. Haleluya. Matius 24. Dan kita tahu bahwa Matius 24 adalah pembukaan meterai dalam bentuk, dalam rupa tulisan. Dan saya baca dari ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Dan kita berada di masa yang spesial di sini. Anda tidak bisa diberikan makanan ala versi Luther atau makanan ala versi Wesley atau Pentakosta, karena kita sudah melampaui zaman-zaman tersebut. Kita berada di zaman Raja Wali. Maka umat Tuhan harus diberi makan dengan makanan Raja Wali. Di mana ada bangkai segar, di mana ada firman yang segar, di mana ada kebenaran yang saat ini, disitulah Raja Wali berkerumun. Namun, bagaimana mungkin makanan itu tersedia jika gulungan kitab itu masih termeterai? Amin. Masih tertutup. Tidak akan mungkin melepaskan makanan yang dimaksudkan. Jadi Anda bisa melihat di sini bahwa Matius 24 ayat 45 juga adalah bagian dari misteri kedatangan Tuhan. Dan misteri kedatangan Tuhan adalah meterai ketujuh. Dengan 3 rangkap misteri, yaitu seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Dan di ayat 46 dikatakan, Blessed is that servant. Diberkatilah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amen. Haleluya. Nah, kita tahu bahwa pelayanan ini sudah bergerak dari pelayanan Elia, Branham, malaikat ketujuh yang dijanjikan untuk menyelesaikan misteri. Amin. Dan sekarang sudah berada di dalam pelayanan 5 jawatan. Dari Maleakhi 4 ke Efesus pasal 4. Dan kita tahu bahwa pelayanan Brother Branham dia sudah selesaikan dan dialah hamba yang setia. Ayat 47. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kita tahu bahwa seperti Eliezer, hambanya Abraham, dia adalah pengawas atas hamba-hambanya yang lain dan juga atas harta bendanya Abraham. Eliezer diangkat dan pelayanan Eliezer adalah pelayanan batu Abraham. Amin. Elia di akhir zaman. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. 48 adalah, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan ia berkata dalam hatinya, My Lord delayed his coming. Tuanku menunda kedatangannya. Itu masih di 48. Kemudian 49. Dan ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang lagi. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Kita tahu bahwa Farisi adalah munafik artinya. Oke? Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dengan kata lain, mereka terluput. Mereka tidak mengambil bagian di dalam pengangkatan kedatangan Tuhan, sehingga mereka masuk dalam tribulasi besar. Saya kaitkan antara Lukas 15 akan misteri akan kepergian daripada sang suami, sehingga istri ditinggal sendirian di dalam rumah tersebut, dan dia mengenakan sebuah ikat kepala yang berisi akan dirham-dirham. Dan kemudian suatu kali dia sadar bahwa ada salah satu dirham yang hilang. Maka sebagai seorang istri yang sedang menantikan kepulangan suaminya, dia sadar bahwa jika dirham ini tidak ditemukan, maka ia akan senasib dengan pelacur. Karena dia dianggap melakukan sebuah kesalahan yang fatal, di mana dia melanggar janji pernikah. Karena dirham itu menjadi sebuah tanda akan kesucian, kesetiaan daripada si istri. Dan itu adalah hal yang menjadi perumpamaan yang Tuhan berikan bagi kita, bahwa kita harus menjadi istri yang setia bagi sang anak domba. Amin. Karena kita berada di musimnya, di zamannya pernikahan anak domba telah tiba. Pernikahan berlangsung di bumi, resepsi berlangsung di sorga. Amin. Puji nama Tuhan. Dan inilah masanya di mana pernikahan adalah sebuah kesatuan. Haleluya. Dan kita tahu bahwa suami yang pergi itulah gambaran Yesus yang absen di bumi. Yesus absen di bumi. Oke? Tetapi Yesus ada di bumi di dalam rupa Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini datang ke dalam setiap hati orang-orang percaya. Dia adalah jaminan. Dia datang di zaman ini sebagai sebuah pelayanan perwujudan dari kepenuhan firman. Kepenuhan penebusan. Sebuah lagu sudah dibuat, yaitu adalah penebusan yang sepenuhnya. Dan inilah masanya penebusan yang sepenuhnya telah datang. Jadi firman yang adalah Yesus Kristus telah dinyatakan di zaman ini. Amin. Tetapi tubuh Yesus tidak di sini. Amin. Jadi Anda dan saya sedang menyatu, mempelai wanita sedang menyatu dengan sang firman. Firman yang penuh, yang dulunya sudah pernah berjalan-jalan di muka bumi, yaitu Yesus dalam bentuk rupa manusia yang terlahir dari perawan Maria. Amin. Tapi tubuh itu tidak bisa datang lagi di zaman ini, karena itu hanya sekali untuk pendamaian. Sehingga dia harus datang lagi di zaman ini dalam rupa Roh Kudus, tapi tetap dengan kuasa firman yang full, yang sepenuhnya. Tidak lagi sebagian firman seperti di zaman-zaman gereja yang sebelumnya. Sebab inilah zamannya ketika Kristus berjanji bahwa dia harus mengumandangkan suara ketujuh guruhnya untuk membangunkan akan Julietnya. Amin. Supaya dia dibawa keluar dari penjara, dari cengkraman, dari kungkungan, dari kerangkengnya, daripada sistem Isabel yang jahat ini. Amin. Yang sedang berkuasa atas dunia dan bangsa-bangsa. Dan mereka tidak mengetahui akan hal tersebut. Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Tapi mempelai wanita ini, istri ini sadar bahwa apa yang hilang itu harus dicari. Dan ia harus temukan itu. Dan dia tahu bahwa hilangnya di dalam rumahnya. Makanya dia tidak cari ke pelataran atau cari ke rumah tetangga. Tidak. Dia cari di dalam rumahnya. Amin. Dan rumah adalah gambaran gereja. Amin.
Haleluya. Maka dia cari di dalam gereja, dan gereja hanya bersandar kepada firman-Nya. Amin. Maka dia harus temukan itu di dalam firman Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan itu adalah melakukan house cleaning. House cleaning, bersih-bersih rumah. Dia mengerjakan itu di masanya karena dia sadar bahwa sesuatu yang urgent, yang mendesak harus dia kerjakan. Dan dia ambil sapu, dia nyalakan pelita. Pelita ditaruh di atas, bukan di bawah. Amin. Untuk menerangi ruangan. Haleluya. Dia ambil sapu dan dia mulai bersih-bersih, dan tetangga bisa melihat debu berterbangan. Ya kan? Karena kalau disapu kan debu terbang. Sehingga itulah sebuah testimoni, sebuah kesaksian bahwa tetanggamu melihat bahwa Anda sedang membersihkan rumah. Terpuji nama Tuhan. Kita nggak bicara vacuum cleaner di sini. Ini zaman modern di sini. Tapi walaupun vacuum cleaner, tetanggamu mendengar ada mesin bunyi vacuum cleaner. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sehingga Anda melihat di sini, inilah waktunya untuk Anda bersih-bersih. Ini waktunya untuk Anda betul-betul sadar apakah masih ada yang hilang. Sukacitamu, kesabaranmu, kelemah lembutanmu, dan lain sebagainya, keseriusanmu, kesungguhanmu, antusiasmu, semangatmu, amin, kasihmu, love, amin, mengasihi firman Tuhan, dan bukti mengasihi firman Tuhan adalah Anda mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Jika hal-hal itu masih ada yang hilang, waktunya untuk bersih-bersih. Karena tiba waktunya Tuhan segera datang. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang. Bahkan si perempuan ini gak dikasih tahu kapan suaminya akan datang. Jam berapa, hari apa, tidak tahu. Tapi yang jelas, aku akan segera balik lagi, sayang. Amin. Makanya itu yang dia dengar. Maka kapanpun suaminya datang, dia harus pastikan bahwa apa yang hilang itu ditemukan. Ini waktunya untuk Anda menggali dan studi firman Tuhan, supaya Anda bisa menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Amin. Dan Anda harus bisa menemukannya di dalam nas-nas kitab suci. Di masanya ketika kitab penebusan Alkitab ini menjadi kitab yang baru. Amin. Semenjak meterai-meterai dilepaskan. Dan itu membuat perempuan ini di dalam kondisi desperasi. Desperasi. Karena dia sadar bahwa kalau ini gak ditemukan, mati aku. Mati aku. Amin. Karena aku didapati dianggap sebagai seorang perempuan yang sudah melakukan tindakan yang ilegal. Melanggar janji pernikahan. Dan hukum di masa itu adalah perceraian. Betul? Anda mengerti maksud saya? Kristus bisa menceraikan Anda dan saya ketika ia datang dan Anda didapati kehilangan salah satu persyaratan yang dituntut oleh Alkitab, yang harus Anda miliki dan yang harus Anda manifestasikan sepanjang kita masih di tubuh terestrial. Amin. Itulah sebabnya dia kirimkan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus di dalam dirimu akan selalu mengingatkan dan terus mengingatkan. Amin. Dan jika masih ada yang hilang, dia akan menolongmu untuk mencari yang hilang. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dan perempuan ini terus mencari dan terus mencari gambaran gereja di zaman ini. Sesuatu yang harus Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya Anda terlihat sungguh-sungguh di dalam beribadah. Serius. Memperhatikan apa yang sedang Anda dengar. Amin. Karena Dr. Branham sudah mengingatkan, Anda datang ke gereja, duduk di bangku-bangku gereja, itulah hal yang baik. Anda menyanyi, menyembah Tuhan, itulah hal yang baik. Anda mengoperasikan karunia-karunia, itu adalah hal yang baik. Anda mendengar khotbah, itulah hal yang baik. Tetapi ada hal yang lebih baik. Itulah check up dirimu terhadap firman Tuhan. Apakah Anda sudah siap dan layak bagi pengangkatan? Itulah hal yang lebih baik. Penebusan sepenuh